Akademi Gubernur di Imperium Osmani, ada Akademi Gubernur. Dan di situ ada pelajarannya yang sangat sederhana. Ini untuk para bupati yang akan jadi gubernur. Ini sekian ratus tahun yang lalu. Jadi ada slide-nya enggak ya dipasang? Pelajaran dari Ottoman. Yang intinya adalah bahwa suatu negara yang berhasil sebetulnya sangat sederhana, ya. Pelajarannya itu sangat sederhana. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tolong ya, ini pelajaran ratusan tahun. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini pelajaran sejarah. Kalau saudara mau menjadi bupati yang benar dan baik, kalau saudara mau menjadi bupati yang dicintai rakyat, kalau saudara mau jadi bupati yang setia kepada tanah air, yang setia kepada pendiri-pendiri bangsa, yang setia kepada merah putih, saudara harus belajar ini. Saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih dan adil. Kalau tidak, saudara tidak akan berhasil. Ini berlaku untuk setiap tingkat. Karena itu saya yang dipilih oleh rakyat, saya disumpah oleh rakyat, saya diberi mandat oleh rakyat, saya harus menjaga undang-undang dasar dan menjalankan undang-undang. Saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil. Ini kewajiban saya. Dan ini kewajiban semua bupati-bupati dan wali kota dan camat-camat dan kepala-kepala desa dan lurah-lurah. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Tidak mungkin ada kemakmuran. Pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya. Entah partai mana, ya. Kita harus berani ngoreksi diri kita. Kita harus berani. Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf.
Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Ya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok. Saudara-saudara, saya sudah disumpah, saya akan menegakkan, saya akan menjalankan kewajiban saya. Karena saya sudah bersumpah, saya takut yang di atas dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia. Itu. Saudara-saudara, bagaimanapun dengan berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar kita, di mana saya berpegang teguh kepada rancang bangun yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa, saya percaya Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang operasional, adalah rancang bangun yang bisa kita gunakan sekarang. Saya perhatikan negara-negara yang sedang maju luar biasa. Mereka semua punya pasal-pasal pengaman yang saya katakan. Pasal 33, pasal 34 ini pasal-pasal pengaman. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kita yang sangat ringkas, tapi sangat menjawab masalah. Memang ada orang-orang pintar yang punya gelar-gelar tinggi. Saya yakin sebagian dari mereka memandang pendiri-pendiri bangsa kita sudah tidak relevan. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Profesor Supomo, Muhammad Yamin, itu semua tidak relevan. Padahal mereka mengalami penjajahan. Mereka mengerti imperialisme yang mungkin anak-anak sekarang tidak paham. Dulu kita ini pribumi dipandang lebih rendah dari hewan. Ini nyata. Mereka punya papan-papan, punya prasasti di mana-mana. Verboden for Honden and Inlander. Jadi Honden dulu. Ya, saudara-saudara. Pribumi dan anjing dilarang masuk. Jadi kita disamakan dengan anjing.
Dan tidak hanya di kita. Di India begitu. Nah itu. Dan bedanya di India dipertahankan sebagai bahan pelajaran untuk anak-anak muda. Dogs, no dogs or Indians. Jadi di Tiongkok sama juga. Dogs and Indians are not allowed. Di Shanghai juga begitu. No dogs or Chinese. Kita dianggap lebih rendah. Saudara-saudara, mereka mengalami imperialisme. Mereka mengalami penjajahan. Karena itu mereka menyusun. Saya, maaf Mas Arya Bima, saya ini bukan anggota PDIP. Tapi saya pernah baca tulisan-tulisan Bung Karno. Tidak kalah sama orang PDIP. Jangan-jangan orang PDIP nggak pernah baca.